Stefani Ginting dalam Sapa Polisiku. Program Sapa Polisiku merupakan inisiasi dari Korlantas Polri untuk menjaga keamanan lalu lintas dan keselamatan berkendara. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dalam kepemimpinannya akan menggencarkan sistem tilang Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE. Dan untuk mewujudkannya, Korlantas Polri akan meluncurkan ETLE nasional di beberapa kepolisian daerah. Nah, salah satunya adalah Polda Jawa Barat. Lalu seperti apa persiapan Polda Jawa Barat dalam penerapan ETLE ini? Yuk kita lihat. Brensis Ditlantas Polda Jawa Barat dalam waktu dekat mulai berlakukan ETLE. Tilang ini akan bekerja secara otomatis merekam semua pelanggaran lalu lintas tanpa penilangan oleh petugas. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Direktur Lalu Lintas Polda Jawa Barat, Bapak Kombes Pol Edi Junaidi. Selamat siang Pak Edi. Selamat siang Mbak. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat. Ya. Nah, Pak Edi, sebentar lagi Polda Jawa Barat akan memperlakukan ETLE. Baik. Sudah sejauh mana persiapannya Pak? Baik, dalam hal persiapan ya untuk ETLE yang ada di Polda Jawa Barat ini kita bergerak cepat ya setelah Bapak Kapolri dilantik dan mengeluarkan program prioritas Bapak Kapolri dengan presisinya ya berkaitan dengan ETLE ini, maka kita melakukan langkah-langkah tentunya dengan pelaksanaan FGD. Ya, FGD ini sudah 2 kali Mbak kita lakukan, baik itu dengan CJS, ya, baik itu dengan pengadilan, dengan kejaksaan, ya, ditambahkan dengan stakeholder-stakeholder yang lain, ya. Untuk itu ini adalah untuk menunjang, ya, sampai sejauh mana nanti ETLE ini ada Jawa Barat lebih berhasil dengan baik. Berarti progresnya, kalau ditanya progresnya udah sampai mana berarti? Kalau progres secara keseluruhan, Mbak, kita sudah sampai dengan 95% ya, sampai dengan saat ini. Mudah-mudahan ya sebelum nanti launching kita sudah 100% ya. Mudah-mudahan kita nanti pelaksanaan akan lebih baik lagi dan lebih sempurna lagi. Berarti secara umum progresnya sudah 95%, tapi spesifik soal persiapan infrastrukturnya sudah sampai mana, Pak? Infrastrukturnya kita sudah mempersiapkan ya berkaitan dengan itu, baik infrastruktur yang ada pemasangan kamera yang ada di lapangan, yang ada di penggal-penggal jalan khususnya yang ada di titik-titik tertentu, ya, termasuk juga yang ada di posko. Ya, posko ini nanti kegunaannya yaitu memverifikasi pelanggaran ya yang tercapture, ya. Yang berikutnya yaitu memverifikasi adanya pelanggaran dengan ERI, ya. Yang berikutnya adalah mengirimkan notifikasi, ya, mengirimkan notifikasi yang ada kepada kepada masyarakat yang melanggar. Yang berikut adalah menerima konfirmasi ya dari pelanggar itu sendiri, dan yang berikutnya yaitu menerima aduan daripada masyarakat. Nah, untuk aduan daripada masyarakat ini Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Barat sudah membuat hotline center ya dengan nomor 022 673 1111. Nah, itu Mbak Adi, kesiapan kita. Oke, berarti masyarakat yang mungkin masih banyak pertanyaan soal ETLE ini bisa langsung menghubungi hotline center kita yang ada di web posko ini. Oke, pasti yang jadi pertanyaan juga oleh masyarakat adalah di mana sih sebenarnya titik ETLE ini, di mana saja lokasinya, Pak? Baik, Mbak, untuk melihat titik ETLE lebih baik kita langsung ke lapangan. Mari. Ya. Oke, ya. Baik, Mas Stefani, saya selanjutnya akan menerangkan jenis-jenis kamera yang ada di Polda Jabar. Ya, yaitu ada 2. Yaitu yang pertama ini adalah Viper A. Ya, Viper A ini dipergunakan untuk menangkap pelanggar khususnya baik roda 2 dan roda 4. Ya, pelanggarannya apa saja, Mas Stefani? Jadi 1, pelanggarannya apabila ada melanggar marka. Ya, yang kedua melanggar rambu. Dan yang ketiga salah satunya juga melanggar APIL, alat pemberi isyarat lalu lintas, ya kan? Nah, ini adalah yang terbaru nih. Teknologi terbaru ya? Teknologi terbaru. Baru ada di Polda Jabar. Oh, ya. Bentuknya juga berbeda ya, Pak, ya? Bentuknya berbeda daripada nanti yang Viper B yang ada di sana. Ya, yuk mari kita lihat aja yang di Viper B. Oke, kita lihat jenis yang lain ya. Baik, Mbak. Saya akan jelaskan yaitu kamera yang kedua. Ya. Ya, kalau kita lihat sana tadi, beda ya, Pak? Mbak, kalau yang sana tadi itu adalah Viper A. Oke. Ya, Viper A. Sekarang ini adalah kita Viper B. Mbak udah lihat tadi kalau yang di sana itu adalah hanya persegi 4 saja. Ya, bentuknya beda ya, Pak? Nah, bentuknya beda. Ya, itu adalah Viper A. Ya, pelataran jenis kamera Viper A. Yang kedua, ini adalah Viper B.
Viper B ini, Mbak, ini nanti kalau ada pelanggaran orang yang tidak menggunakan sabuk pengaman, ya, orang yang menggunakan handphone, melanggar batas kecepatan, apa ada anak-anak muda melanggar kecepatan itu, ini akan ditangkap oleh kamera kita Viper B ini. Oke, akan berkedip dia ya, Akan Pak? berkedip dia. Pokoknya setiap ada pelanggaran, ini nanti akan berkedip, Mbak. Dia pasti akan menangkap. Jadi, mohon maaf, ini biar masyarakat juga tahu. Betul. Ya, masyarakat juga biar tahu bahwa apabila ada yang berkedip, ya Sadar diri, jangan-jangan dia yang salah, ya, gitu ya. sadar diri. Dan kira, oh berarti ada pelanggaran nih, Oke. ataukah dia, ataukah yang lain. Nah. Inilah jenis kamera yang Viper B ini. Nah, dibanding kamera tadi yang satu lagi, ada fungsi mungkin yang tadi kan untuk roda 4 maupun roda 2. Kalau yang ini gimana, Pak? Kalau ini adalah untuk roda 4, Pak. Oh, khusus roda 4 saja? Khusus roda 4 saja, ya, roda 4. Dan ini resolusinya tinggi. Oke, ya. teknologi canggih berarti ya, Pak? Nah, teknologi lebih canggih lagi. Karena resolusinya tinggi, jadi pada saat malam hari pun, ya, jalangan dalam keadaan gelap, hujan dan lain sebagainya, ini bisa menangkap lebih jelas. Ya. Jadi anggota yang memonitor di posko kita, ini apabila di zoom gitu, ini akan lebih jelas. Kelihatan sampai ke dalam kendaraan Baik masyarakat. face recognition maupun number plate recognition itu akan jelas. Oh, oke. Ya, Ini gitu. harus diketahui oleh masyarakat nih, Pak Edi ya. Berarti Iya. 24 Biar jam masyarakat tahu memantau nih, ya? biar masyarakat tahu. Ya, ini 24 gambarannya. jam ya memantau Oke. berarti ya, Pak? Nah, ini 24 jam. Mbak, tanpa ada anggota di sini, ya, ini akan dibantu oleh kamera kita. Oke. Ya, 24 jam kita pasang ini. Oke. Nah, ini ditempatkannya di mana saja, Pak? Di wilayah hukum Polda Jawa Ya. Barat? Ditempatkannya, Mbak, ini sebetulnya ada 9 titik. Ya, salah satunya di sini nih, tempat kita berada sekarang, iya, ya? simpang Asia Afrika, ya kan, dengan Otista. Ya, yang berikutnya nanti ada 8 titik lagi, ya. Oke. 8 titik lagi, Mbak. Yang pertama itu adalah di perempatan Pasteur, yang kedua ada di perempatan Buah Batu, yang ketiga ada di Simpang Ahmad Yani dan Riau, yang keempat ada di perempatan Dago Cikapayung, yang kelima di Jalan Pelajar Pejuang, yang keenam Jalan Perempatan Pasir Koja, yang ketujuh Jalan Pahlawan Surapati atau Ciputra, dan yang kedelapan di Simpang 5 Kosambi. Oke, jadi sebenarnya semua persiapan sudah dilakukan, tinggal diterapkan ya, Pak ya? Tinggal penerapan aja, 95% untuk launching pertama ini kita sudah siap. Terima kasih banyak Bapak Kombes Pol Edi Junaidi di Lantas Polda Jawa Barat atas waktunya. Sehat selalu Pak Edi, sampai jumpa lagi. Amin, salam. Terima kasih, Mbak. Bransis Korlantas Polri berkomitmen penuh mewujudkan program Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dalam penerapan tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement. Korlantas bahkan sudah membentuk Satgas Etle Nasional. Nah, kita bahas lebih lengkap bersama dengan Kasubdit Dakgar Ditgakum Korlantas Polri, Bapak Kombes Pol Abrianto Pardede. Selamat siang, Pak Abri. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Pak, Korlantas Polri sudah membentuk Satgas Etle Nasional. Nah, berarti sudah ada berapa Polda yang menerapkan Etle ini di wilayah hukum mereka masing-masing? Ya, dari Polda, untuk launching pertama, yang pertama Polda Metro Jaya, kemudian Polda Jawa Barat, Polda Jawa Tengah, Polda Jawa Timur, Polda DIY, Polda Riau, Polda Jambi, Polda Sumbar, Polda Lampung, Polda Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara. Nah, sebenarnya Etle sendiri apa saja pelanggaran yang bisa ditangkap? Jadi ada 10 pelanggaran yang bisa ditangkap oleh kamera Etle yang secara otomatis dia bisa menangkap, yaitu pertama pelanggaran apil alat syarat lalu lintas, yaitu traffic light, kemudian menegur lampu merah. Yang kedua marka jalan, itu garis stop, pelanggaran genap ganjil, ini kebijakan pemerintah, masing-masing pemerintah. Kemudian tidak menggunakan sabuk keselamatan, menggunakan ponsel saat berkendaraan, pelanggaran batas kecepatan, melawan arus, tidak menggunakan helm, pelanggaran pembatasan jenis kendaraan tertentu pada kawasan atau busway atau flyover, kemudian pelanggaran keabsahan STNK. Nah, penting juga Pak Abri untuk pengetahuan bagi Bransis di rumah, apa payung hukum dari penerapan Etle Nasional ini? Ya, jadi payung hukumnya kita berdasarkan Undang-Undang Nomor 22, kemudian Undang-Undang 11. Untuk yang pasal Undang-Undang Nomor 11 ini kita mengacu kepada pasal 5 ayat 1 dan pasal 5 ayat 2. Untuk Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009
kami menggunakan pasal 249 di ayat 3, 272 ayat 1 dan ayat 2. Untuk di PP 80 ini tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, kami mengambil di pasal 14 ayat 3 dan pasal 23 ayat A, B, dan C. Kemudian pasal 28. Kemudian di Perkap nomor 5 tahun 2012 tentang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, kami mengambil di pasal 115, yaitu tentang pemblokiran. Kemudian yang terakhir adalah kami menggunakan vicarious liability, yaitu asas pertanggungjawaban pengganti. Asas ini kami terapkan untuk metode pengiriman surat konfirmasi. Jadi surat konfirmasi bukan surat tilang, tapi mengatakan mengkonfirmasi bahwa apakah Bapak yang melanggar. Ketika dia bilang betul saya, baru kita lakukan penilangan. Jadi banyak asumsi, kok bukan saya yang melanggar, kok saya yang ditilang. Dia pelanggar, konfirmasi bukan surat tilang. Itu. Jadi sudah jelas ada landasan hukumnya. Terima kasih banyak Pak Abri, Kasubdit Dakgar Ditgakum Korlantas Polri atas waktunya dan informasi yang ke Bro Ensis di rumah. Sehat selalu Pak Abri. Salam sehat selalu. Branches Electronic Traffic Law Enforcement diharapkan mampu menertibkan pengendara untuk lebih disiplin dalam berkendara. Dan dengan diterapkannya penerapan sistem tilang elektronik ini tentunya akan menekan jumlah pelanggar lalu lintas. Ingat ya Branches, selalu patuhi peraturan lalu lintas karena jalan ini jalan kita bersama. Saya Tamari Ginting pamit undur diri, sampai jumpa.